Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh, lagi-lagi berjumpa. Mudah-mudahan tidak bosan ya kita berjumpa dalam kebaikan dan senantiasa kita diberikan kebaikan yang berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat semuanya, sudah kita lewati sampai 24 pertanyaan ya, luar biasa sekali ya, antusias dari kawan-kawan Sobi ini untuk belajar. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar belajar, tapi dipraktekkan ya, karena ya ilmu tanpa dipraktekkan nanti nggak bisa berdampak apa-apa terhadap kehidupan kita. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang sudah mendapatkan sesuatu ilmu dari mengenali emosi, tahapannya, kemudian mengekspresikan, kemudian cara menerima dan berdamai, juga sudah. Silakan dipraktekkan, dimulai dengan mengekspresikan, menuliskan semua masalahnya, lalu dari satu persatu didamaikan dengan terapi mandiri ya. Nanti di video akhir saya akan pandu Anda sesi bonus ya. Banyak bonusnya ya. Jadi nanti saya akan pandu Anda terapi bareng-bareng. Saya akan pandu dan silakan Anda ikuti apa yang saya pandu. Mudah-mudahan ini bisa untuk mengurangi penderitaan yang sedang Anda alami. Teman-teman juga bisa lihat di video saya banyak ya studi kasus tentang terapi emosi dan juga terapi masalah sakit-sakit fisik lebih spesifik di channel saya Harun Soleh Official. Jadi silakan Anda bisa akses kapanpun selagi Anda luang, Anda bisa lihat dan Anda bisa ikuti langkah-langkahnya karena itu tutorial semuanya, rata-rata tutorial, dan saya juga beberapa penyebab-penyebab secara teorinya seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan silakan bisa share ke yang lain agar menjadi jariah kebaikan bagi kita semuanya. Baik sahabat-sahabatnya, saya lanjut ke pertanyaan yang ke-25 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf belum kelar nyimak semalam ketiduran. Kalau bisa simak semuanya dari awal sampai akhir biar tahu tahapannya. Saya orangnya banyak menahan rasa sendiri. Curhatnya hanya di sajadah. Itu bagus sekali Bu ya. Karena takutnya kalau salah curhat malah jadi aib buat saya. Yang ingin saya tanya, bagaimana berdamai dengan hati ketika muncul perasaan tidak nyaman terhadap pertemanan di kantor, masalah dengan pasangan dan lainnya. Saya berusaha terus istighfar dan tapi hanya sebentar. Kemudian muncul lagi. Sementara saya pulang sore kerjanya tidak mungkin curhat, tidak mungkin curhat nangis di masjid kantor, juga terapi ya yang coach ajarkan pastinya ketika pulang. Adakah cara lain yang lebih simpel untuk berdamai dengan emosi hati saat muncul seketika? Itu sudah saja kan yang paling simpel Bu ya. Yang paling simpel dengan berdoa. Ya Allah, walaupun saat ini saya kesal sama teman kantor, kenapa? Saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kedamaian hati padamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Di video saya kemarin tentang di khusus tema cara menerima dan berdamai di sesi akhir saya pandu. Cara yang paling mudah, paling simpel, Anda berdoa, terus tarik nafas, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu yang sangat-sangat simpel. Jadi ya kita berdoa, kita minta sama Allah supaya apa emosi kita yang sedang kita rasakan bisa lebih berdamai. Bagaimana caranya? Nanti sesi akhir saya pandu ya. Jadi dengan contoh misalkan apa lebih spesifik. Kesal misalkan, ya Allah walaupun saat ini saya sedang merasakan kesan dan duduk nyaman, ya Allah walaupun saat ini saya sedang merasakan kekesalan sama teman kantor karena dia tuh gini ini, saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya pada masa ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Tarik nafas, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah itu simple kan? Tinggal dipraktekkan. Yang membuat tidak simpel tuh karena nggak mau praktek. Jadi silakan dipraktekkan, itu sudah sangat simpel sekali. Ya, dipraktekkan ya. Yang membuat kita metode itu menjadi rumit karena kita nggak mau praktek. Padahal itu kalau kita praktekkan jadi lebih mudah. Baik, silakan dipraktekkan, itu nanti juga di sesi akhir saya pandu. Cara terapi online saya pandu nanti. Ini bonus buat kawan-kawan karena sudah antusias ya untuk belajar. Saya akan pandu dengan
di sesi akhir nanti di video terkhusus sendiri ya. Baik, pertanyaan ke-26. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sering merasa cemas, takut dan kesepian sejak suami meninggal. Ditambah anak laki pertama saya tidak melanjutkan kuliahnya di semester 7. Akhirnya saya sangat kecewa dan sedih berkepanjangan. Selalu teringat suami dan selalu berandai-andai kalau suami masih ada. Ya Bu, saya memahami kondisinya. Mudah-mudahan almarhum diberikan tempat yang terbaik, husnul khotimah dalam pelukan cintanya Allah ya Bu ya. Saya kirimkan Al-Fatihah Bu ya. Yuk kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah buat suami Ibu ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Di mata teman dan saudara, saya suka dijadikan tempat curhat dan berkeluh kesah. Mereka mencap saya orang yang sabar karena saya jarang marah dan perasa. Tapi di balik itu semua, saya sering menyimpan emosi kecewa dan kesedihan itu sendiri. Akibatnya sekarang saya punya penyakit lambung dan sulit tidur. Sekarang saya jadi pasien psikiater sebulan sekali. Saya kontrol dan dikasih obat tidur. Gimana caranya? Agar bisa hidup tenang, bahagia, serta ikhlas menerima apapun keputusan Allah dan tidak bergantung pada obat tidur. Apalagi saya sudah rutin sholat malam dan zikir. Karena walaupun saya minum obat tidur, jam 2 malam sudah bangun dan tidak bisa tidur lagi. Baik Ibu, jadi seharusnya kalau kita udah rutin sholat, apa ditambah sholat malam dan zikir, itu jauh lebih tenang ya. Kalau misalkan ada yang masih belum tenang, berarti coba dicek juga masalah hatinya. Masalah apa yang Ibu rasakan, sekali lagi apa kejadian apa, tadi misalkan Ibu kejadian ditinggal oleh suami Ibu, mungkin Ibu masih belum menerima secara total ya. Anda Ibu ikhlaskan, ya Allah walaupun saya merasa sedih sekali karena ditinggal oleh suami saya sedih ya Allah, saya terima, saya ikhlas ya Allah. Ibu coba terima ikhlas kepergian beliau almarhum. Karena beliau sudah berada di tempat yang layak, husnul khotimah insya Allah. Jadi Ibu ikhlas terima, karena mungkin bisa jadi ada masih belum menerima ya, masih belum menerima. Di samping itu juga Ibu menjadikan tempat curhat. Jadi gini, teman-teman yang sudah menjadi tempat curhat, nah ini juga jadi problem juga teman-teman kalau ya kita jadi gini, saya banyak menerima curhatan gitu. Jangan seringkali kita menerima curhatan itu ya masalah mereka masuk ke kita, kita terlalu empati sama mereka karena kita belum tahu bagaimana mendamaikannya sehingga kita tampung semua masalahnya, justru kita sendiri yang bobol gitu ya secara maka Anda perlu bagi teman-teman yang mungkin setempat curhat, maka saya sarankan sekali belajar tekniknya. Kenapa? Karena seringkali saya banyak menemukan kasus menjadi tempat curhat justru dia yang jadi bermasalah. Dia mendapatkan curhat tentang keluarga dari orang, masalah keluarga. Justru yang jadi masalah, yang jadi tempat curhatnya dia jadi bermasalah. Kebanyakan ya, jadi nggak semua tapi kebanyakan yang saya temukan seperti itu. Caranya adalah ya teman-teman harus ketika ya harus didamaikan kata gini. Ketika orang curhat itu kan dia mesti mengeluarkan energi negatif tuh. Lalu kita tampung pada diri kita. Lalu kita kena tuh. Maka bisa jadi akan berdampak pada kehidupan kita juga. Maka kita perlu demakan. Maka saya pernah pengalaman di lokasi bencana ya, pasca bencana itu waktu di Palu dan juga di Lombok. Di Lombok itu kita 6 orang timnya. Ke sana kita berenam. Anda tahu sendiri kalau tempat bencana itu kan orang-orang yang kesedihan mendalam, ketakutan dan segala macam. Kita datang dan menerima curhatan mereka. Dan kami belum siap pada waktu itu, sehingga apa yang terjadi, kita merasa down. Dan hari pertama kita langsung ke posko pengungsian, hari kedua langsung jadi hari pertama tuh full, dari pagi sampai sore, hari kedua full, kita menerima curhatan-curhatan dari para korban, dan kita waktu itu masih belum, ya teman-teman nggak diterapi lagi gitu ya, jadi
Akhirnya banyak kan dari tim kami itu kena dampaknya. Akhirnya ya ngedrop semuanya. Itu ya bukannya pindah ya, tapi itu kan orang yang sedang bermasalah sedang menyalurkan energinya. Energi negatif itu sedang dikeluarkan. Maka teman-teman mengekspresikan itu sebenarnya sedang mengekspresikan, menyalurkan yaitu energi yang emosi-emosi yang jadi beban, khususnya emosi negatif. Maka saran saya bagi teman-teman yang jadi tempat curhatan nih, tempat curhatan harus belajar tekniknya lebih dalam. Itu teman-teman sudah punya sudah punya bakat untuk membantu orang lain, ya khususnya konseling ya. Harus saya saya haruskan nih, karena sangat rawan sekali kalau kita mendapatkan menerima curhatan orang lain tapi kitanya hanya diterima begitu saja, itu dampaknya pada kita. Bagaimana caranya? Nah, ketika terima, kita rilis terapi juga dari mandiri, kita terapi lagi mandiri. Jadi ketika kita waktu di habis sore selesai sampai posko bencana itu, lalu kita terapi masing-masing, kita terapi mandiri. Misalnya kita damaikan dan kita bersihkan diri sendiri, kita terapi. Jadi teman-teman yang jadi tempat curhatan, jangan hanya sekedar menerima curhatan, menampung emosi-emosi negatif tanpa dibersihkan. Nah, itu bahaya ya. Bahaya. Dampaknya cukup kurang baik. Jadi teman-teman, kalau saran saya yang sering mendapatkan curhatan harus belajar teknik bagaimana merilis emosi diri, khususnya kalau saya sih menggunakan terapi SEP ya. Kalau saya selama 7 tahun terakhir, alhamdulillah menggunakan terapi SEP sampai bisa share ke beberapa kota, dan di pasca bencana kita langsung turun ke lapangan untuk membantu saudara-saudara kita pasca bencana itu untuk trauma healing. Jadi saran saya teman-teman yang khususnya yang sering menerima curhatan, ini saya mengharuskan ya untuk belajar tekniknya agar kita ketika sudah menerima kita terapi diri sendiri, dan juga kita bisa bantu orang lain dengan ya kita terapi juga kita bantu. Baik, pertama Ibu rilis dulu sedihnya. Bisa jadi Ibu masih belum menerima kondisi ditinggal oleh mantan suami karena masih seringkali seandainya. Jadi kalau kita masih berandai-andai, seandainya kalau tidak terjadi, seandainya kalau saya waktu itu tidak melakukan ambil keputusan ini tidak terjadi seperti ini. Seandainya masih ada orang itu, maka itu masih belum menerima secara total. Jadi masih belum ikhlas menerima. Maka ikhlaskan dulu, terima. Ya Allah, walaupun saya saat ini masih sedih karena ditinggal suami saya terima ya Allah, dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Itu ya Bu ya. Itu yang pertama. Terus lakukan masalah emosi negatifnya. Terus yang kedua, kenapa susah tidur? Karena ya tadi tumpukan emosi yang cukup berat mungkin menjadi beban bagi Ibu yang selama sangat mendalam, kesedihan yang mendalam sehingga membuat Ibu susah tidur. Mungkin kalau di sini saya baca kesedihannya ya, kesedihan yang mendalam. Kemudian kalau untuk anak, Ibu anak masalah kecewa, apa yang dilakukan ke anak, lakukan adalah loving kindness therapy aja Bu. Pertama, Ibu apa yang rasakan ketika anak itu putus tidak melanjutkan kuliah, kecewa, ya udah kecewanya Ibu terapi. Ya Allah, walaupun saya sangat kecewa sekali saat anak saya tidak melanjutkan kuliah, karena apa? Alasannya kenapa nggak melanjutkan, saya terima ya Allah, saya pasrahkan kedamaian hati saya. Tenangkan hati Ibu dulu, damaikan hati dulu. Nah, ke anak apa yang Ibu lakukan? Yang Ibu lakukan adalah loving kindness therapy. Bagaimana caranya? Doakan. Bagaimana cara mendoakannya? Perbanyak syukur, lalu harapannya disebutkan. Bagaimana contohnya gini, Ibu kebaikan apa saja dari anak itu? Alhamdulillah, berikan kesehatan, alhamdulillah, fokus pada hal-hal yang masih baik. Siapa tahu nggak melanjutkan kuliah jadi miliarder kan? Kan banyak sekarang kan cerita-cerita yang nggak sampai tuntas sekolahnya malah jadi orang sukses. Kan kita nggak pernah tahu Bu. Belum final hidup ini kan? Jadi kalau kita lihat orang-orang sukses kan banyak kan, ada yang putus kuliah, ada yang nggak putus kuliah. Ya siapa tahu gitu ya. Jadi artinya ini belum final. Semua bisa berubah
bahkan bisa jauh lebih sukses gitu ya. Pertama adalah Ibu rasa kecewanya dulu, lalu yang kedua adalah Ibu lakukan ke anak loving kindness therapy. Bagaimana Ibu bayangkan orangnya, bayangkan anak Ibu munculkan rasa cinta. Alhamdulillah ya Allah, Engkau titipkan anak saya ini sampai umurnya udah sampai dewasa, udah mau kuliah. Alhamdulillah ya Allah masih sehat. Alhamdulillah, fokus kebaikan-kebaikannya, fokus sama kebaikan-kebaikannya. Lalu doakan harapannya Allah, semoga dia lebih sukses mungkin. Walaupun misalkan dia nggak ngambil formal, siapa jatuh dia sukses di apa, bidang yang lain. Doakan kebaikan-kebaikan. Jadi pasrahkan sama Allah. Itu ya Bu ya. Nah untuk yang tidak bisa tidurnya, Ibu ya tadi bereskan dulu emosinya, baru insya Allah kalau misalkan untuk tidak bisa tidurnya gimana? Ya bisa, ya Allah walaupun saya susah sekali tidur, saya terima ya Allah dan saya pasrahkan tenangnya hati. Kan seringkali tidak tidur kan tidak tenang, tidak bisa tidur kan tidak tenang, banyak pikiran, banyak emosinya di beban. Ibu coba lakukan. Kalau Ibu sekarang lagi di psikiater dengan pakai obat, karena biasanya dikasih obat ya. Kalau mau ditambah dikirnya, Ibu bisa dikir dengan dikir ya Latif, itu bagus. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu bagus juga tuh kalau yang susah tidur, dikirnya ya Latif, ya Latif, ya Latif. Nah, itu tambahannya bagi Ibu ini. Mungkin tapi intinya yang pertama yang Ibu lakukan adalah bersihkan dulu rasa sedihnya, damaikan dulu ya Allah walaupun saya merasa sedih sekali karena ditinggal oleh suami saya terima, saya ikhlas menerima ini, saya pasrahkan kedamaian hati, ketenangan hati saya ikhlas, saya pasrah. Terus yang kedua juga rasa yang Ibu rasakan ketika anak itu putus nggak mau lanjutin sekolah, nggak mau lanjutin kuliah. Kecewanya ya udah kecewa di terapi. Ya Allah, walaupun saya kecewa karena anak saya nggak mau lanjutin kuliah, saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kedamaian hati saya. Dan terus berhusnuzon siapa tahu dengan ini ada kebaikan yang lain gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu Bu, karena kan belum final gitu ya, belum final. Lalu tetap kirimkan cinta dan kebaikan hati kepada anak. Munculkan perbesar cintanya, rasakan syukurnya, lalu doakan hal yang terbaik kepada si anak. Itu ya Bu. Kemudian itu tadi pertanyaan yang ke-26, mudah-mudahan bermanfaat ya Ibu ya. Bisa dilakukan rutin Bu ya, lakukan rutin tiap hari dan mudah-mudahan ada perbaikan. Insyaallah ya. Jadi saran saya yang teman-teman tadi ya, penting sekali teman-teman menjadi tempat curhat harus punya tekniknya dan saya sarankan belajar tekniknya. Saya sarankan belajar khususnya kalau saya menggunakan terapi SEP. Ya, terapi SEP selama 7 tahun terakhir ini alhamdulillah membantu diri saya dan juga saya praktek membantu orang lain dan sangat efektif. Baik, kemudian juga Ibu bisa lakukan untuk mencintai diri sendiri dengan self love. Cari di video saya tentang self love, bagaimana mencintai diri sendiri. Berikan cinta dan kasih sayang pada diri sendiri. Karena ini juga bagus ketika kita mau susah tidur, Anda berikan cinta dan kasih sayang pada diri Anda sendiri. Ya, caranya Anda bisa ya tadi bisa lihat di video di YouTube saya tentang self love. Bagaimana memberikan cinta, energi cinta pada diri kita sendiri. Ini sangat bagus juga. Karena kalau saya jelaskan di sini akan lebih panjang lagi nanti ya. Durasinya nanti nambah panjang. Baik, pertanyaan yang ke-27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas ilmunya. Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat dan juga tim Sobi yang sudah memfasilitasi ya. Afwan, saya sekarang sedang membimbing putri pertama saya yang sedang masuk usia remaja. Dengan tipenya yang temperamental, membuat saya harus banyak bersabar. Saya usahakan men-tapping diri saya dulu agar saya bisa ikhlas dan menerima kondisi ini. Kemudian saya praktekkan juga ke putri saya. Alhamdulillah, Masya Allah, saya banyak terbantu dengan ilmu SEP ini. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya atas sharingnya. Jadi beliau ini sudah mempraktekannya, sudah belajar dan mempraktekkan. Nah, insya Allah kalau teman-teman belajar dan juga praktek, itu akan banyak keajaiban yang datang. Insya Allah terima kasih Bu ya, sudah sharing. Mudah-mudahan
terus banyak banyak perubahan dan jadi putri ibu menjadi lebih baik lagi. Ditambah dengan loving kindness terapi Bu ya, jangan lupa memberikan cinta dan kebaikan hati ke anak. Jadi dengan dengarkan dan doakan. Kita dampingi ketika misalkan lagi pulang kerja, lagi malam makan malam atau lagi nonton di ruang keluarga dan temenin lagi belajar, misalkan kami hanya mendengarkan dan mendampingi saja, kita dipegang, dipeluk sambil kita doakan dalam hati. Mungkin dia lagi belajar sambil kita di sampingnya duduk, hanya kita menemani dan mendoakan, mendengarkan saja. Itu juga sudah menjadi terapi juga loving kindness. Membangun tabungan positif, tabungan emosi positif. Nah, itu bagian dari membangun tabungan positif. Tabungan emosi positif, ya. Jadi mulai sejak dini. Baik, lanjut ke pertanyaan 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya yang luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Dari kecil saya sering sakit-sakitan. Saya nyadari berasal dari ketakutan dan kecemasan saya yang berlebihan. Ada kejadian di masa lalu yang menyisakan luka batin. Semakin saya melupakan, semakin menambah luka. Nah, iya, Bu. Semakin ingin melupakan, semakin luka. Iya. Jadi semakin Anda ingin melupakan, maka akan semakin luka gitu. Caranya damaikan, diterima, jangan dilupakan. Diterima. Sekarang sensitif dengan janji yang tidak ditepati, pencemburu, merasa bersalah, merasa tak berguna dan tak ada harganya. Dan lain terkadang memilih diam, ya udah daripada rame. Tapi dalam hati saya berperang. Saya juga tipikal mudah menangis, dengerin lagu sedih menangis, lihat film menangis, suara bernaga tinggi, sesak napas dan pingsan. Beberapa bulan terakhir ini saya mengikuti kajian-kajian online untuk menenteramkan hati saya. Alhamdulillah terbantu, tapi terkadang saya merasa hati saya keras dan kosong. Gimana caranya menyembuhkan luka batin saya? Ya Bu, ini kalau trauma yang cukup dalam harus rutin ya. Syukur-syukur Ibu bisa belajar tekniknya, bisa lakukan tiap hari. Jadi kalau hanya satu kali pertemuan dan itu online, itu juga ya perlu proses. Tapi Ibu bisa pelajari di video-video saya ada tentang trauma healing dengan terapi self, trauma healing dengan self love, bagaimana menemukan cinta. Kita merasa diri kita nggak berharga, kita merasa diri kita ya karena terlalu sering diabaikan, terlalu sering terus disakiti sehingga kita enggan memberikan cinta dan kasih sayang pada diri kita. Coba Ibu mulai berikan cinta pada diri Anda. Berikan cinta dan kasih sayang. Pertama bersihkan dulu ya. Jadi konsep pertama kalau kita dalam kondisi kita mengalami masalah emosi itu dalam kondisi minus. Misalkan kita punya ketakutan, kemarahan, kekhawatiran, kesedihan, nah itu dalam minus. Nah kita bersihkan dulu. Dengan apa? Nanti saya akan pandu di sesi video di sesi akhir. Saya akan pandu Anda membantu terapi online. Nah, ini sebenarnya sudah saya jelaskan di video materi ya, di bagian cara menerima dan berdamai. Di sesi akhir, teknik simpelnya untuk mengatasi masalah emosi. Damaikan dulu, lah ketika sudah berdamai, sudah menerima, tingkatkan rasa cinta kita, berikan cinta pada diri kita. Bagaimana caranya? Dengan banyak ya, bisa dengan self love, loving kindness therapy atau spiritual self compassion. Itu sudah saya jelaskan di YouTube channel saya. Teman-teman bisa lihat, bisa pelajari, ikuti langkah-langkahnya, itu tutorial panduan-panduan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi akan banyak sekali sana ilmu yang bermanfaat ya di channel Harun Soleh Official. Silakan untuk Ibu ini pertama kalau ada masalah sakit, rasa sakitnya dikurangi, apa yang menjadikan rasa sakit, kemudian masalah emosinya, kemudian berikan cinta dan karena merasa diri belum merasa sering karena terlalu sering kita diabaikan misalkan terlalu disakiti sehingga kita berkurang rasa cinta pada diri kita. Saatnya munculkan rasa cinta Anda, naikkan, berikan kasih sayang dan cinta pada diri Anda sendiri. Bagaimana caranya? Dengan self love, mencintai diri kita sendiri.
Nah, silakan cari di video di channel YouTube Harun Soleh Official, di channel saya. Dan temanya tentang mengatasi stres dengan self love ya, self love, cinta diri sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau saya jelaskan di sini tekniknya nanti tambah panjang nanti. Jadi silakan nanti dicari di YouTube saya self love gitu ya, atau tentang spiritual self compassion. Bagaimana memberikan cinta dan kasih sayang pada diri kita sendiri. Itu sangat bagus sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, pertanyaan ke-29. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibu rumah tangga, menikah sudah 10 tahun lebih. Saya menikah dengan orang yang kurang disukai orang tua saya. Bahkan sampai saat ini orang tua saya masih kurang menyukai karena memang suami saya tidak ada usaha untuk lebih baik, malah sering mengecewakan saya dan juga orang tua saya. Dari awal nikah, saya yang mencari nafkah karena suami yang nggak kunjung dapat kerja. Kalaupun dapat paling sebentar, karena dia orang nggak bertahan dan maaf mungkin bisa dibilang males. Dikasih modal buat usaha selalu gak jalan. Kalau dinasehati selalu nggak terima. Karena mungkin saya merasa capek, akhirnya meski saya kecewa sama suami saya tetap diam. Dan saya takut ungkapan apa yang saya inginkan karena yang akan timbul malah pertengkaran. Jadi saya milih diam. Tapi imbasnya terhadap anak-anak saya, saat mereka melakukan kesalahan sedikit saja saya selalu berteriak dan kadang sampai menyubitnya. Saya terus istighfar, mohon dilembutkan hati, dan tapi seakan gak ada pengaruhnya. Saya belum juga bisa menahan emosi saya bertahap anak-anak saya. Padahal anak-anak saya anak-anak yang penurut dan mengerti keadaan orang tuanya. Apa yang harus saya lakukan? Masya Allah, Ibu ya. Baik, Ibu pertama coba mulai dari menuliskan dulu masalah-masalah yang Ibu. Yang kedua, menuliskan hal-hal yang baik. Jadi teman-teman bisa juga jadi siapkan 2 buku ya. Pertama untuk menuliskan masalah, Anda tuliskan lalu Anda terapi, Anda damaikan satu persatu dengan teknik bagaimana cara berdamai, berdoa, lalu tarik nafas. Alhamdulillah. Kemudian juga tuliskan hal-hal yang baik, Bu. Siapkan buku satu lagi, saya ada buku satu lagi tentang khusus jurnal syukur ya. Jadi tuliskan hal-hal yang baik kaitannya dengan suami Ibu. Apa yang masih baik dari dia. Fokuskan ke situ lalu syukuri. Kalau misalkan banyak sekali keburukan sehingga apa? Pasti ada hal yang baiknya. Pasti ada hal yang baik, fokuskan ke itu. Bukan hanya ke suami, ke anak. Kemudian munculkan cinta. Maka saya singgung juga pada teman-teman yang lain, tadi ada beberapa juga pertanyaan tentang hari ini tidak mau marah lagi. Nah, coba diganti. Setiap hari saya hanya ingin menebarkan cinta dan kebaikan hati. Setiap hari, kapanpun, sama siapapun, hanya cinta dan kebaikan hati. Jadi Anda memandang orang itu sepenuh cinta. Anda doakan dia. Anda doakan. Anda doakan, oh alhamdulillah. Bahkan sama binatang pun ya, Anda layani, Anda kasih makan dengan setulus hati Anda. Anda coba pernah dengar ini nggak cerita tentang pengemis buta? Rasulullah dengan pengemis buta. Jadi suatu ketika Rasulullah sudah meninggal, Abu Bakar radhiyallahu an datang ke Siti Aisyah putrinya. Wahai putriku Aisyah, adakah sunnah Rasulullah yang belum Abah lakukan? Wahai abahku, sesungguhnya engkau sudah melakukan semuanya. Engkau adalah ahli sunnah. Tapi ada satu yang belum engkau lakukan. Apa itu? Jadi Rasulullah setiap pagi itu datang ke pasar Madinah membawa sepotong roti ya. Roti apa gandum ya. Jadi beliau lembutkan, datang, jadi sambil bawa makanan, datang ke Madinah, pojok yang beliau lakukan adalah menyuapi pengemis buta di pojok pasar Madinah. Setiap hari sampai beliau meninggal. Kata Abu Bakar, baiklah saya akan lakukan besok. Keesokan harinya Abu Bakar membawa makanan dan datang ke pasar Madinah. Ini mana nih pengemisnya? Mana orangnya yang selalu disuapi Rasulullah? Kemudian, oh itu orangnya di pojok. Iya.
Ternyata beliau adalah pengemis buta. Dan yang lebih kagetnya ketika datang ke situ Abu Bakar, si pengemis ini sambil memaki Rasulullah, membenci, menghina segala macam. Disitulah sudah mulai. Tadinya mau menyuapin, tadinya nggak jadi, wah ini harus jadi, makasih makan. Udah mulai, kayaknya kalau waktu itu Umar itu mungkin bisa langsung di ini ya, memaki, menghina, menghina Rasul si pengemis buta ini. Akhirnya Abu Bakar langsung menghampiri si pengemis ini, Bapak saya mau nyuapin. Siapa kamu? Biasa yang setiap hari nyuapin kamu. Bukan katanya. Kenapa? Orang yang setiap hari menyiapin saya itu dengan penuh kelembutan. Dia doakan saya sepenuh, dia menyuapi saya dengan penuh kelembutan. Dia penuh keramahan, penuh kasih sayang. Oh yang beda, kalau ini beda katanya, ini rada keras katanya orangnya. Tangannya agak keras katanya. Disitulah Abu Bakar udah mulai menangis, udah mulai sedih. Yaudah sini, kamu suapin saya. Akhirnya ya disuapin. Sudah suapin, kamu sebelum pulang, saya kasih nasihat ya. Kamu jangan dekati Muhammad. Muhammad itu bla bla. Muhammad itu bla 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 bla. Dijelaskan ini, dia hina, dia caci, segala macam. Di situ Abu Bakar menangis. Wahai fulan, tahukah siapa yang kau hina itu? Tahukah siapa yang kau caci maki? Tahukah siapa yang selama ini kamu caci maki, kamu hina, kamu fitnah? Tidak tahu. Karena saya buta katanya. Oh tidak, mohon maaf. Dialah. Siapakah orang yang kamu berkasih makan itu? Enggak tahu. Yang penting orangnya baik, sepenuh cinta. Dialah yang kamu hina setiap hari, setiap saat. Rasulullah SAW. Dan sekarang beliau sudah tidak ada. Akhirnya si buta ini pingsan, kaget bahwa ternyata selama ini menyuapi saya itu Rasulullah yang saya maki-maki, saya hina, saya caci. Tapi dia berikan cinta terus setiap hari. Dia pegang pundak saya, dia suapi saya tiap hari. Tiap hari. Tiap pagi. Bahkan si pengemis menghina dia, terus menghina, mencaci maki. Tapi Rasulullah dia berikan cinta. Beliau berikan cinta pada si pengemis ini sampai beliau meninggal. Akhirnya setelah dikasih tahu si pengemis ini pingsan dan ketika siuman masuk Islam. Dari cerita ini Bapak Ibu, kawan-kawan, bahwa ketika kita berikan cinta pada siapapun, insya Allah dampaknya sangat bagus sekali. Maka berkaitan dengan pertanyaan tadi, terus Bu, tanamkan cinta terus kebaikan hati. Siapa tahu dengan Ibu mendoakan suami Ibu yang mungkin masih mengecewakan, dengan terus-menerus doakan tanpa lelah, terus ada perubahan dan mudah-mudahan ada Allah kasih hidayah ke beliau dan merubah hidup dia dan lebih baik lagi. Itu ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama juga ke anak, berikan cinta. Kalau masalah emosinya Ibu terapi emosinya, keselnya, marahnya apa yang Ibu rasakan, terapi mandiri. Itu ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, pertanyaan yang ke-30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana menghilangkan mental block. Saya mempunyai pekerjaan di bidang kreatif yang mana ada tantangan muncul persis seperti 20 tahun yang lalu. Ketika banyak tantangan yang belum selesai, saya tidak bisa berkreasi. Tidak lancar dalam berkreasi. Waktu menyepi dan tenang seolah tidak ketemu. Ditambah anak yang suka tantrum tiba-tiba. Pertanyaan saya, bagaimana mengendalikan kebisingan di sekitar supaya pikiran saya longgar dan bisa bebas berkreasi? Ya, jadi kita memang tidak bisa mengendalikan pihak luar ya. Yang bisa kendalikan adalah diri kita. Kita nggak bisa membuat orang sekeliling kita seperti apa yang kita mau. Kita nggak bisa membuat orang kondisi sekitar kita apa yang kita harapkan. Kadang seperti itu. Dan itu ya yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan diri kita. Mendamaikan diri kita, hati kita. Bahkan dalam kondisi kebisingan pun kalau kitanya damai ya menjadi lebih tenang. Dan sekarang buktinya sekarang dalam kondisi WFH semua pada di rumah saja. Justru kan kita
dalam di rumah saja misalkan kan tuh menjadi lebih tenang. Kenapa banyak orang yang berontak? Karena tidak terbiasa dengan eh, ya ketenangan gitu ya. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah bagaimana caranya? Pertama eh, bersihkan dulu apa yang membuat ibu merasa kenapa misalkan tidak muncul kreasi saya kalau ini nggak muncul, kalau bising nggak muncul. Nah ini jadi mental block. Berarti setiap kalau ada bising nggak kreatif, gitu ya. Saya pernah kemarin di terapi ya, di coach sama guru saya Pak Ahmad Faiz tentang mental block ini. Memang ini bahasa sendiri ya. Waktu itu di terapi tentang mental block keberlimpahan. Mental block keberlimpahan. Contohnya misalkan kita sering bilang hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan. Maka nggak heran kalau diuji terus, dicoba terus. Kenapa kita nggak bilang hidup ini penuh keberlimpahan, keajaiban, penuh dengan kemudahan? Karena emang mental block ini eh, ya emang sudah mengakar dalam diri kita dari informasi orang terdekat kita dan segala macam itu banyak. Dan ini yang biasanya banyak terkena di situ. Dan juga saya banyak terkena di situ. Saya mulai menterapi di situ sendiri. Saya lumayan. Caranya gimana? Dituliskan. Jadi sama ya dengan menuliskan. Anda bisa tuliskan untuk menghilangkan mental block, membersihkannya dengan terapi. Saya juga bisa. Jadi pertama tuliskan dulu apa yang membuat Anda terkendala. Misalkan karena saya kok nggak keluar ya ide kreatifnya karena setiap bising saya nggak muncul ide kreatifnya. Atau juga ada juga orang yang merokok, kalau nggak merokok idenya nggak keluar. Padahal saya nggak ngerokok tapi ada idenya tetap terus ada. Itu kan jadi mental. Jadi kita sudah sebenarnya sudah membuat blok-blok sendiri gitu ya. Maka Anda ciptakan blok yang baru, berlimpah yang baru seperti apa? Yang itu menjadi berlimpah ruah. Nah, cara membersihkannya Anda tuliskan. Lalu kita mulai dengan terapi mandiri. Ya Allah, walaupun saat ini saya mempunyai mental block ini, berupa apa? Berupa misalkan tadi, saya kok kalau dalam kondisi ini nggak keluar idenya. Saya terima ya Allah, dan saya pasrahkan munculnya ide saya dalam kondisi ini dan keberlimpahan hidup saya. Datanya keberlimpahan dalam hidup saya. Datanya keberlimpahan dalam hidup saya. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa mandek, merasa mentok di ide saya karena merasa dalam kebisingan yang membuat saya semakin tidak keluar ide saya terima ya Allah dan saya pasrahkan hilangnya mental block saya dan datanya keajaiban dalam hidup saya. Datanya keberlimpahan dalam hidup saya. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Tarik nafas. Alhamdulillah. 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 Lalu Anda mulai ciptakan blok-blok baru, blok keberlimpahan. Anda bukan blok ya. Anda ciptakan ya kalau bahasanya kalau ada self-talk baru, self-talk keberlimpahan. Kata-kata yang membuat Anda semakin memberdayakan, semakin berlimpah. Anda ciptakan sendiri. Oh, saya kalau lagi apapun nggak mau bising, mau ini ide saya tetap keluar. Nah, itu menjadi Anda bikin kalimat sendiri, trigger sendiri gitu ya. Jadi Anda membuat kalimat sendiri dalam kondisi apapun, mau bising, mau hening, ide saya tetap keluar. Nah itu kan Anda ciptakan sendiri. Sebenarnya kan itu bisa kita ciptakan sendiri ya dalam kondisi apapun. Maka cara membersihkannya adalah silakan Anda tadi sudah saya pandu ya Allah walaupun saat ini saya mengalami mental block berupa apa, saya terima ya Allah, diterima dulu dan saya pasrahkan hilangnya mental block saya dan datangnya keberlimpahan dalam hidup saya. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah gitu ya. Jadi pertanyaan berikutnya kita nggak bisa mengendalikan pihak luar, yang bisa kita kendalikan adalah pihak diri kita, internal kita, dalam diri kita. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, pertanyaan yang 31. Ini yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini pertanyaan ada banyak pertanyaan. Pertanyaan terakhir tapi banyak pertanyaan. Ketiga langkah yang Coach uraikan tersebut insya Allah sudah saya lakukan dalam mengatasi masalah saya. Alhamdulillah ya. Ini kayaknya, bentar saya ini dulu ya.
Alhamdulillah. Kemudian ada sedikit rasa bijak dan perasa bila orang lain mengalami hal yang sama dengan yang saya alami. Yang saya tanyakan, baik. Saat ini perasaan-perasaan tidak berharga, kurang percaya diri, pemalu, kecemasan yang berlebihan suka mengeluh karena dampak masalah masa kecil tersebut masih ada kenapa ya? Padahal sudah saya maafkan. Baik, kalau sudah maafkan tinggal munculkan rasa cinta pada diri Anda sendiri. Dengan apa? Dengan teknik self love, bina teknik loving kindness therapy, bisa dengan spiritual self compassion. Memberikan cinta dan kebaikan hati Anda peluk, Anda salurkan cinta. Nah, detailnya silakan lihat di video saya di YouTube channel YouTube saya tentang bagaimana mengatasi stres dengan self love, cinta diri, mencintai diri kita sendiri. Itu ya, ketika kita sudah merasa, sudah memaafkan, sudah berdamai, kok masih muncul rasa tidak berharga, kurang percaya diri, pemalu, Anda lakukan self love. Itu sangat bagus. Bagaimana caranya? Lagi-lagi biar durasi tidak begitu panjang, silakan cari di video saya di channel YouTube saya tentang self love. Cara mengatasi stres dengan self love, trauma dengan self love, atau spiritual self compassion. Nah, itu saya detail lebih jelas, lebih detail, dan saya pandu juga tekniknya, terapinya bareng-bareng. Oke. Berikutnya, bagaimana menterapi luka batin dalam bala sadar kita sembuh total? Ya, perlu waktu ya. Kalau kita sudah tingkatannya kronis, berarti perlu tiap hari kita lakukan, maka saran saya belajar tekniknya agar kita bisa menterapi diri sendiri. Luka batin bisa diterapi dengan cara mendamaikan tadi dengan terapi self tiap hari, dan lakukan. Kalau itu udah tingkatan kronis, lakukan yang tiap hari terus. Kenali dulu. Pertama adalah kenali dulu. Kenali dulu, dituliskan masalahnya. Sekali lagi teman-teman bisa menuliskan. Pertama menuliskan masalah, lalu diterapi satu persatu. Yang kedua, siapkan buku juga namanya terapi syukur. Saya juga praktek dengan teman-teman komunitas. Ada namanya toples syukur. Nah, itu sangat bagus sekali untuk mengurangi stres, trauma segala macam. Kita menuliskan kebaikan-kebaikan setiap hari yang kita lakukan, yang kita dapatkan, dituliskan, dan alhamdulillah ketika kita mengingat keajaiban, datang keajaiban yang lain. Kebaikan-kebaikan yang lain datang. Jadi coba teman-teman juga bisa berpraktekkan. Siapa tahu ketika kita memfokus pada kebaikan kita, pada hal-hal yang baik, yang datang pun hal-hal yang baik juga. Dan itu sudah istilahnya gini, kita ini kan menjadi magnet apa yang kita rasakan. Betul nggak? Kalau kita terus mengakses hal-hal yang positif, insya Allah yang datang pun hal-hal yang baik, kebaikan-kebaikan. Kalau kita terus mengakses hal-hal yang negatif, kecemasan, keluh, ketakutan, kekhawatiran, yang datang pun akan hal-hal yang buruk. Itu juga sudah ada penelitiannya ya, teman-teman bisa. Saya melakukan penelitian kecil-kecilan sama teman-teman lain, yaitu kita bikin ada dua botol. Botol itu isinya nasi ya, nasi sama-sama nasi. Lalu tapi yang membedakan adalah di setiap botol yang pertama adalah botol A, itu tulisannya hal-hal yang positif, bahagia, senang, cinta, syukur, pasrah, hal-hal yang menyenangkan. Botol yang kedua dituliskan mengeluh, sakit hati, marah, kecewa, sedih, takut. Apa yang terjadi ketika 1 minggu sudah ada perubahan? Nah, yang botol yang positif itu menguning, ada jamurnya tapi tidak bau. Tapi ya botol yang dituliskan hal-hal yang positif, yang negatif, mohon maaf, itu ada hitam-hitamnya dan cukup bau ya. Artinya apa? Artinya dari sini emosi kita yang kita salurkan, bahkan dan tulisan yang positif dan negatif, memberikan dampak pada perubahan fisiknya. Maka coba bagaimana caranya? Nah, caranya tulis hal-hal yang positif dengan menuliskan jurnal syukur. Wah, ini banyak 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 prakteknya ya. Banyak prakteknya, dan insya Allah mudah-mudahan kawan-kawan semuanya bisa mempraktekkan dan memberikan dampak yang sangat baik perubahan hidupnya. Bagaimana cara menghilangkan sifat pelupa, bingung, tidak bisa fokus, telat mikir, dan kadang nggak nyambung karena terlalu banyak berpikir. Nah, itu biasanya terlalu loncat-loncat pikirannya ya. Mikirin ini, mikirin itu, mikirin itu, mikirin itu. Mikirin ini belum beres, mikirin segala macam. Anda lakukan namanya nafas sadar, nafas syukur.
Coba ya. Coba lakukan namanya napas sadar, napas syukur. Bagaimana cara napas sadar, napas syukur? Tarik napas, menyadari setiap napas. Nah, itu napas sadar, menyadari penuh. Kemudian digeserkan napas syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasakan syukurnya setiap tarikan napas, hembusan napas. Alhamdulillah. Nah, itu napas syukur. Itu untuk mengurangi lompatan-lompatan pikiran itu. Menyadari setiap saat ini, kondisi saat ini hadir seutuhnya, sadar penuh, hadir utuh. Nah, itu untuk menghindari loncatan-loncatan pikiran kemana-mana itu ya. Banyak berpikir, terlalu banyak berpikir dan membuat tidak fokus. Agar tidak fokus, lakukan nafas sadar dan nafas syukur. Baik, yang keempat, yang terakhir. Adik saya mempunyai masalah emosi yang sangat tinggi, gampang tersinggung, berkata kasar, saat marah apapun dilempar. Setelah dilampiaskan sikapnya berubah 360 derajat normal kembali dan sama sekali tidak membahas dan mempersalahkan masalah tersebut. Udah dinasihati dan diruqyah, belum ada perubahan coach. Dia orangnya nekat, udah beberapa kali percobaan bunuh diri. Apa penyebab dan solusinya? Ya, ada penelitian bahwa orang bunuh diri itu penyebabnya salah satunya adalah lost connection. Lost connection itu kesepian. Saat ini di zaman teknologi serba canggih, di mana informasi berada di genggaman kita, justru semakin meningkat, kesehatan mentalnya semakin menurun. Artinya kesakitan mental meningkat, kesehatan mentalnya menurun, dan depresi segala macam semakin meningkat gitu ya, sehingga terjadi kasus-kasus yang tidak diinginkan, yaitu bahkan mengakhiri hidupnya. Nah, salah satunya adalah kurang mencintai. Salah satunya kurang mencintai diri sendiri. Apa yang adik ya, kalau saya sarankan kakaknya ikut teknik SEP ini biar nanti diterapi adiknya tiap hari, karena memang udah tingkat kronis ya. Tiap hari diterapi, kemudian lakukan loving kindness terapi ke adiknya. Syukur-syukur kalau adiknya udah dewasa ya. Kalau udah dewasa bisa diikutkan juga kelasnya, karena emang apa ya, sudah mengkhawatirkan sampai kalau sudah beberapa kali percobaan bunuh diri. Itu pertama perlu skillnya, lalu terapi mandiri, dan juga orang sekitarnya itu perlu support gitu ya. Bisa dilakukan. Penyebabnya ya tadi, salah satu penyebab dari penelitian itu bahwa orang yang depresi bahkan tingkat bunuh diri itu lost connection, hilang hubungan sosial, merasa diri sendiri walaupun dia berada di tengah keramaian tapi merasa sendiri ya, karena mungkin kurangnya support, apa kurangnya banyak orang mau mendengarkan dia, nggak mau ada orang mendengarkan dia, sehingga dia merasa sendiri, nggak ada orang yang mau mendengarkan saya, sehingga merasa dia sendiri. Nah, Anda bisa lakukan, kirim ke adik Anda loving kindness therapy. Kirimkan cinta dan kebaikan hati. Caranya adalah dengan Anda relax, rasakan syukurnya keadaan beliau, misalkan adanya beliau kondisinya masih sehat, syukuri, lalu salurkan cinta Anda pada Anda, salurkan pada dia. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, salurkan, doakan semua, doakan dan terus doakan. Salurkan cinta Anda ya. Salurkan cinta. Syukur-syukur temani, kalau ada lagi nggak usah kasih nasihat. Walaupun dia mungkin banyak nasihati, maka udah dinasihati, nggak usah nasihat. Nggak usah kasih nasihat. Stop nasihat dulu ya. Stop nasihat dulu, yang Anda adalah temani dan dengarkan dan dalam hati, walaupun dia nggak mau ngomong ya udah dengarkan, nggak ngapa-ngapain misalkan, ya udah Anda cukup di samping dia, doakan aja dalam hati, nggak usah kasih atas apapun, karena seringkali dia itu merasa terabaikan, merasa kesepian, dan merasa orang nggak mau mendengarkan saya, lebih baik saya ya itu akhirnya lebih baik mengakhiri hidup saya. Naudzubillah ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semuanya. Caranya adalah Anda berikan cinta pada dia,
Anda terus doakan sepenuh cinta Anda kepada adik Anda. Syukur-syukur saya sarankan Anda atau adik Anda kalau sudah eh, dia bisa belajar normal, ikut kelasnya yang langsung. Itu sangat saya sarankan sekali. Ya, silakan. Mudah-mudahan bermanfaat kawan-kawan. Nah, alhamdulillah udah selesai ya. Mudah-mudahan penjelasan saya tidak memuaskan. Kenapa? Agar teman-teman belajar lagi, terus belajar dan praktek, belajar, praktek, belajar, praktek. Teman-teman bisa lihat akses di channel YouTube saya Run Soleh Official. Saya di sana banyak membedah kasus, banyak teknik-teknik yang kalau dipraktekkan itu sangat luar biasa ya. Ada teknik self love, bagaimana mencintai diri sendiri. Anda bisa lakukan yang merasa diri kurang berharga, tidak percaya diri, pemalu, merasa kurang, tidak ada kebaikan, tidak ada cinta dalam diri ini. Anda lakukan self love atau loving kindness therapy atau spiritual self compassion. Anda damaikan dulu. Kalau Anda punya masalah emosi negatif, damaikan terapi mandiri. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti di video selanjutnya saya akan pandu Anda terapi online. Anda tinggal ikuti saja, nanti sesuaikan masalah masing-masing. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sarankan teman-teman terus tetap belajar dan praktek. Belajar, praktek, belajar, praktek. Jangan hanya belajar, 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 tapi nggak pernah dipraktekkan. Karena kalau tidak dipraktekkan, tidak akan mengubah apapun. Kecuali kalau Anda belajar, Anda praktek, itu insya Allah akan mengubah banyak kehidupan Anda saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.